Saat dia menoleh ke sebelah kiri, Naomi melihat sepasang bola mata merah dengan hidung terbelah. Sosok yang dia lihat itu sama persis dengan apa yang dia lihat saat masih kecil dulu. Halo everybody, balik lagi dengan aku di Chemistry Kisah Misteri. Oke, jadi seperti biasa, jangan lupa like, komen, dan share-nya guys. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe dulu channel ini guys. Aku doakan kalian sehat selalu dan dimurahkan rezekinya guys. Dan yang belum subscribe, subscribe dulu. Jadi guys, kisah misteri kali ini aku akan menceritakan trip horor dari pengalaman pribadi. Dan cerita ini aku dapat dari salah satu akun Twitter @laurensop1812. Buat kalian semua nih yang suka baca tweet horor di Twitter, jangan lupa mampir di akun Twitter @laurensop1812 ya guys. Karena cerita-cerita tweet horor dari akun Twitter ini sungguh penuh dengan chemistry. Dan terima kasih juga buat akun @laurensop1812 udah mengizinkan aku untuk membawakan cerita-cerita horornya di video aku guys. Sekali lagi terima kasih banyak. Oke guys, kita lanjut. Jadi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa tinggalkan jejak kalian guys, seperti like dan komennya. Jika suka dengan video ini atau video-video yang ada di channel aku, kalian bisa share ke teman-teman kalian, kalau nggak ke sosmed kalian guys. Dan yang merasa takut, kalian wajib didampingin orang tua kalian, kalau nggak teman-teman kalian guys. Tetap enjoy, jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Dan jangan lupa juga untuk di subscribe guys. Jika sudah semua, langsung saja kita mulai. Cerita horor kali ini berdasarkan pengalaman pribadi dari si pemilik akun Twitter guys, yang berjudul Rumah Nenek. Jadi guys, jika ada kesalahan saat aku membawakan cerita horor ini, aku secara pribadi minta maaf sebesar-besarnya. Oke guys, jadi cerita ini berdasarkan pengalaman pribadinya. Jadi kita sebut saja namanya Naomi, karena sesuai dengan nama yang ada di akun Twitternya guys. Oke lanjut guys, jadi si Naomi ini lahir di Pati, Jawa Tengah. Sementara itu orang tua Naomi ini merantau ke Jawa Timur guys. Dan si Naomi ini untuk sementara waktu tinggal bersama kakek dan neneknya di desa. Cerita ini menceritakan pada masa lalunya, yaitu tahun 90-an guys. Di zaman itu, apalagi di desa-desa, jarang sekali warganya mempunyai kamar mandi atau WC di dalam rumah. Kebanyakan dari warga desa hanya mempunyai sumur yang ditutupi oleh anyaman bambu seadanya guys. Dan jika warga sekitar ingin buang hajat, maka warga sekitar harus berjalan jauh ke tempat yang khusus dan sudah dibuat dan digali dalam guys, untuk buang air besar. Warga sekitar biasa menyebutnya dengan kata jumbleng. Kalau nggak gitu, warga sekitar harus berjalan jauh lagi ke sungai. Jadi lokasi atau tempat jumbleng ini terdapat pohon jengkol dan pohon sukun yang sangat besar guys. Suasananya pun sangat mengerikan, apalagi kalau malam hari. Bisa-bisa mikir dua kali dah untuk buang air ke sana. Suatu hari si Naomi ini sudah nggak tahan lagi guys untuk buang hajat. Biasanya si Naomi ini ditemani oleh neneknya, karena neneknya ini lagi sibuk menguruskan ternak-ternaknya. Jadi Naomi ini pergi sendiri ke sana. Hal yang ditakut-takutinya pun terjadi guys. Saat si Naomi ini lagi fokus dengan urusan WC-nya itu, tiba-tiba dari belakang ada yang niup bagian belakang lehernya guys. Tiba-tiba juga pohon sukun yang berada di depannya itu bergoyang-goyang gitu. Padahal saat itu lagi nggak ada angin. Terdengar juga suara eraman yang sangat keras dan jelas. Di dekat situ guys, sesekali pun dilemparin pakai batu kerikil. Tapi entah siapa ngelemparnya. Katanya guys, si Naomi ini bisa melihat sosok tak kasat mata. Mungkin karena masih kecil kali ya, jadi bisa ngelihat makhluk-makhluk kayak gitu. Jadi si Naomi ini memberanikan diri untuk melihat-lihat di sekitar pohon itu guys. Tiba-tiba tanpa sengaja si Naomi ini melihat makhluk tinggi besar dengan mata melotot yang seakan-akan matanya itu ingin jatuh gitu guys. Sosok itu sedang memandang tajam ke arah Naomi. Naomi pun ketakutan. Tanpa berpikir panjang, Naomi ini langsung cabut aja dari situ dan tidak bersih-bersih lagi dan berlari ke arah rumah neneknya guys. Sesampainya si Naomi ini di rumah neneknya,
Dia pun nggak lupa guys untuk bersih-bersih dulu, karena mungkin nggak sempat lagi bersih-bersih di sana guys. Ya karena dia sudah ketakutan gitu melihat sosok hitam besar dengan mata merah yang melotot. Selesai bersih-bersih, rencana si Naomi ini ingin menceritakan apa yang sudah terjadi kepadanya ke neneknya itu guys. Tapi sebelum si Naomi ini menceritakannya, neneknya pun sudah tahu. Di situ si Naomi pun heran dan bingung. Lantas neneknya tuh bilang ke Naomi guys, lain kali kalau mau buang hajat atau air besar itu jangan undang-undang, dan juga jangan sore-sore kayak gini. Ya seharusnya siang tadi kamu buang air, kata neneknya itu. Singkat cerita, si Naomi ini sudah berusia 10 tahun guys, dan memutuskan untuk pindah ke Jawa Timur, tinggal bersama kedua orang tuanya, dan meninggalkan kakek dan neneknya di desa. Naomi setahun sekali selalu berkunjung ke desa untuk bertemu dengan kakek neneknya, tepatnya pada hari lebaran guys. Dan sebelum lebaran tiba pun, si Naomi dan keluarga sudah tiba di rumah neneknya guys. Ceritanya itu 3 hari sebelum lebaran, si Naomi ini sudah tiba di tempat neneknya guys. Kali ini rumah neneknya sudah ada kamar mandi dan WC di dalam. Jadi nggak repot lagi dah kalau si Naomi ini ingin buang air, dan nggak perlu jauh-jauh lagi ke sana. Walaupun rumah-rumah warga sudah ada kamar mandi dan WC di dalam, tapi tiap rumah itu belum ada plafon gitu guys. Jadi masih ada sela-sela kecil yang bisa diintip orang. Pada suatu malam, si Naomi ini sudah nggak tahan lagi ingin buang hajatnya guys. Jadi pikir si Naomi ini, karena sudah ada kamar mandi atau WC di dalam rumah, dia ini beranilah untuk pergi ke WC pada malam itu. Waktu itu jam 10 malam, Naomi mulai melakukan kegiatan buang airnya guys. Saat lagi fokus di dunia hayalnya, baru aja 5 menit jongkok, si Naomi ini mulai merasa merinding-merinding gitu, dan mendengar suara-suara mengerikan. Suara itu sama persis dengan suara yang dia dengar pada saat masih kecil dulu guys. Naomi mencoba menghiraukan suara itu, dan sesekali dia menoleh ke atas. Mungkin dalam benaknya, siapa tahu kayak dulu lagi ada yang ngeliatin dari atas. Tapi kenyataannya nggak ada guys. Dan si Naomi ini sudah merasa ketakutan dengan suara itu yang semakin menjadi-jadi. Naomi pun lantas menoleh ke kanan dan ke kiri guys. Tanpa disengaja, saat dia menoleh ke sebelah kiri, Naomi melihat sepasang bola mata merah dengan hidung terbelah. Sosok yang dia lihat itu sama persis dengan apa yang dia lihat saat masih kecil dulu. 2 bola mata merah itu berada di lubang ventilasi kamar mandi guys. Dengan refleks, Naomi ini melempar gayung yang berisi air yang sedang ia pegang. Naomi pun ketakutan guys, dan buru-buru masuk ke dalam rumah. Belum sempat masuk ke dalam rumah, neneknya ini pun teriak, "Naomi, jangan lupa isi air." Dengan rasa ketakutan, si Naomi pun ini beranikan dirinya guys untuk mengambil air di sumur. Letak sumurnya ini dekat dengan pohon rambutan yang sangat lebat dan besar. Dengan was-was dan rasa takut, Naomi ini terburu-buru menimba air. Saat dia sedang menimba air, dia mendengar suara cekikikan gitu guys. Ya, seperti suara Mbak Kunti. Naomi pun celengak-celenguk melihat ke sekitaran pohon rambutan itu. Dan saat dia melihat ke arah pohon rambutan itu guys, dia melihat sosok perempuan duduk nangkring di atas pohon itu. Rambut, kaki, dan tangan sosok itu panjang guys. Lantas Naomi pun ketakutan dan berlari masuk ke dalam rumah dengan tergesa-gesa dan rasa takut yang sudah memuncak guys. Si Naomi dikejutkan dengan keberadaan neneknya di depan pintu. Dengan wajah yang penuh ketakutan, si Naomi langsung saja masuk ke kamar, melupakan apa yang sudah terjadi dan langsung tidur gitu. Tahun 2010, nenek Naomi ini meninggal. Dan semenjak neneknya meninggal ini, Naomi sudah jarang main ke rumahnya guys, atau berkunjung ke rumahnya. Setelah 1 tahun neneknya meninggal, kakeknya pun memutuskan untuk ikut bersama Naomi dan orang tuanya ke Jawa Timur dan tinggal bersamanya guys. Pada tahun 2017, kakeknya Naomi pun meninggal guys, di rumah orang tuanya di Jawa Timur. Sebelum meninggal, kakeknya ini berpesan agar kakeknya itu dimakamkan di sebelah makam neneknya. 1 tahun setelah rumah neneknya kosong, Naomi keluarga mencoba ke sana lagi guys. Kalian mampir ke makam nenek dan kakeknya guys. Dan disitulah guys, teror-teror dimulai. 1 tahun rumah neneknya kosong, banyak sekali sampah dedaunan kering berserakan dan menumpuk sampai pergelangan mata kaki guys.
Seingat Naomi, sebelum meninggalkan rumah nenek, pintu-pintu, jendela, dan lubang-lubang ventilasi sudah ketutup rapat semua, dan juga sudah terkunci rapat. Dan saat baru masuk ke dalam rumahnya pun, keadaan pintu, jendela, dan ventilasi masih sama seperti sebelumnya. Lantas Naomi pun bingung dari mana datangnya dedaunan kering itu guys. Waktu berlalu begitu cepat. Pada malam hari, Naomi memilih tidur di kamar almarhumah neneknya di kamar nomor 3. Adik dan papanya tidur di kamar nomor 2. Kamar itu bekas almarhum kakeknya guys. Dan mamanya tidur di kamar nomor 1. Entah mengapa Naomi ini memilih tidur di kamar nomor 3. Kamar bekas almarhumah neneknya. Dan benar saja guys, tepat jam 12 malam, Naomi mulai diganggu-ganggu gitu guys. Terdengar suara-suara mengeram berat dari kamar papanya guys. Kamar nomor 2 bekas almarhum kakeknya. Mungkin dikira si Naomi itu suara adik dan papanya guys. Pas saat dicek sama si Naomi, papa dan adiknya sedang tertidur pulas. Suara itu semakin menjadi-jadi dan semakin keras. Ketiga kamar itu tidak mempunyai pintu guys, hanya ditutup dengan kain hordeng aja. Jadi sesekali terlihatlah bayangan-bayangan hitam yang lewat di depan pintu kamar mereka, dan terdengar ketukan pintu. Pada jam 3 pagi Naomi juga belum bisa tidur karena diganggu terus guys. Kali ini suara-suara aneh itu terdengar di dapur. Suaranya seperti ada yang beraktivitas gitu guys. Naomi pun nekat dan beranikan diri guys untuk mengecek apakah ada orang di dapur itu. Pas dicek, suara itu pun hilang dan gak ada siapapun di sana. Lantas membuat Naomi pun berlari ketakutan guys, dan kembali ke kamarnya. Oke guys, jadi sampai di sini dulu. Jadi buat kalian semua nih guys yang suka baca tweet horor atau cerita-cerita horor di Twitter, jangan lupa mampir di akun Twitter @laurenso1812. Link akun Twitternya itu ada di deskripsi di bawah guys. Dan buat kalian yang suka dengan video ini atau video-video yang ada di channel aku, jangan lupa kalian share ke teman-teman kalian dan sosmed-sosmed kalian ya guys. Jangan lupa juga tinggalkan jejak kalian seperti like dan komen ya guys. Yang mau request bisa komen di bawah. Kalau enggak DM Instagram aku, link Instagram juga ada di deskripsi di bawah guys. Tetap enjoy, jangan panik, dan tetap hati-hati karena mereka benar-benar ada. Jangan lupa subscribe. See you next video.